everybody, welcome back to my YouTube channel Rizna Tiarika. With me here Rizna. So everybody, di video kali ini saya masih sama sebenarnya dengan video sebelumnya, yaitu tentang menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian seputar pendaftaran, hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran untuk melanjutkan studi di IPB. But berbeda dengan sebelumnya, video sebelumnya, di video kali ini tuh saya membahasnya lebih pada satu topik. Kalau sebelumnya sih random aja, mulai dari pembiayaan, rekomendasi dan lain-lain. Tetapi untuk kali ini tuh lebih kepada topiknya itu tentang sinopsis. Karena banyak banget teman-teman itu bertanya tentang sinopsis ini. Mungkin bisa dilihat di kolom komentar beberapa pertanyaan itu. So di sini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah rangkum tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan sinopsis ini. Yang pertama itu minimal dan maksimal berapa halaman untuk membuat sinopsis. Sebelum saya menjawab lebih lanjut ya, sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan sinopsis ini tuh saya sudah menjelaskan di video sebelumnya, namun di sana itu lebih kepada terkait pembuatan sinopsis. Dan mungkin dari teman-teman masih membutuhkan pertanyaan lagi, makanya pertanyaan-pertanyaan ini itu muncul lagi di beberapa kolom komentar, habis di DM Instagram saya. Maka dari itu saya rasa butuh penjelasan lebih lanjut. Oke, kita kembali pada pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan terkait minimal dan maksimal berapa halaman untuk membuat sinopsis. Saya nggak tahu sih minimalnya berapa, tetapi dari sepengalaman saya kemarin, jadi lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya ya. Sepengalaman saya kemarin, saya melihat dari syaratnya itu bahwasanya minimal membuat sinopsis itu ada 3 halaman minimal. Maksudnya maksimal itu ada 3 halaman, berarti kalau minimal ya kurang dari 3 halaman tentunya. Kemudian di 3 halaman itu, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya juga, sudah mencangkup semua aspek penting yang terkandung dalam pembuatan sinopsis itu. Dan di sini saya jelaskan dulu sinopsis itu apa sih. Jadi sinopsis itu tuh semacam rencana penelitian yang akan kita lakukan ke depannya. Karena kan biasanya kalau kita yang mengambil studi master itu waktunya short, hanya 2 tahun, makanya kita harus punya perencanaan awal seperti itu. Makanya syaratnya kita harus memiliki sinopsis. Kemudian untuk sinopsis ini temanya apa aja? So, kalau membuat sinopsis berkaitan dengan tema, kita kembali dulu. Kita minatnya di jurusan apa, kita mau lanjut studi itu di jurusan apa dulu, di departemen mana. Kan gak mungkin misalnya Anda mau ngambil departemennya itu kimia, tetapi sinopsis Anda itu yang berkaitan misalnya dengan tumbuhan. Bisa saja sih kimia yang berkaitan tumbuhan, misalnya keragaman jenis tumbuhan, kan gak nyambung juga misalnya temanya sinopsis Anda seperti itu. Jadi terkait dengan tema sinopsis ini tuh disesuaikan dengan jurusan yang ingin kita apply atau kita ambil. Jadi misalnya Anda ingin mengambil bagian kimia, berarti sinopsis Anda itu atau rencana penelitian Anda ke depannya itu harus berkaitan dengan itu jurusan yang Anda ambil, nggak boleh melenceng. Kemudian misalnya, contoh lah, misalnya Anda ingin mengambil tentang biosains hewan, berarti sinopsis yang harus Anda buat atau rencana penelitian yang harus Anda buat dalam bentuk sinopsis itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan biosains hewan itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sinopsis berbeda dengan S1 dan S2? Mungkin pertanyaan ini tuh, jadi sinopsis itu kan rencana penelitian kita. Terkait berbeda dengan S1 dan S2, tentunya berbeda. Untuk
sinopsis ini. Mungkin yang dimaksud berbeda dengan S1 dan S2 itu dalam hal membuat perencanaan penelitian ya. Maksud di sini adalah proposal, tentunya berbeda karena sinopsis ini hanya terdiri atas 3 halaman yang mengandung beberapa komponen penting mengenai rencana penelitian kita ke depan. Tentunya berbeda, tetapi untuk seperti pendahuluan, kemudian untuk stage of the art juga bisa dimasukkan, kemudian metode itu kita bisa ngambil kita bisa ngambil ilmunya itu dari studi sebelumnya, tentunya berdasarkan studi sebelumnya bahwasanya kita pernah melakukan ini dengan metode seperti ini, pembuatan pendahuluan seperti ini, maka kita masukkan dalam sinopsis yang sesingkat mungkin. Tidak apa-apa, tidak harus sama kayak penyusunan karya ilmiah untuk tingkat S2 karena nanti kita buat untuk hipotesis ini kita buat saja sesuai dengan ilmu yang pernah kita dapat di studi sebelumnya, seperti itu. Saya kemarin seperti itu. Jadi untuk membuat hipotesis pendahuluan, kemudian stage of the art atau tujuan gap dan juga tujuannya, kemudian untuk metodenya itu saya membuat itu berdasarkan aturannya berdasarkan ilmu yang saya dapat sebelumnya di waktu S1. Kemudian untuk S2 nanti kan setiap universitas itu memiliki perbedaan cara penulisan seperti itu. Jadi nanti juga ketika kita sudah masuk kuliah misalnya, kita akan diajarkan cara penulisan yang baik dan benar. Umumnya itu kan setiap universitas berbeda, tetapi intinya yang dimau di dalam itu aturan-aturan penulisan karya ilmiah itu sebenarnya mirip-mirip saja dengan penulisan karya ilmiah umumnya, seperti itu. Cuman mungkin perbedaan di margin atau apanya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa persentase peluang diterima di IPB dengan melihat sinopsis penelitian? Terkait dengan presentase ini, saya juga tidak tahu pasti karena saya bukan adminnya. Jadi kemarin saya hanya membuat sinopsis sebagai syarat, kemudian saya ngupload. Untuk presentasinya silakan teman-teman bisa nanya ke admin pascanya saja langsung ya. Kemudian kita lanjut di pertanyaan sebelumnya karena ini pertanyaan bukan hak saya untuk menjawab. Saya tidak tahu tentang hal ini kecuali saya mungkin admin dari pasnya. Mungkin saya bisa menjelaskan, tapi di sini kan saya hanya menjelaskan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapat sebelumnya pribadi. Oke, next. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa waktu bikin sinopsis penelitian harus observasi dan ke tempatnya langsung? Oh, maksudnya di sini mungkin kalau kita ngambil suatu penelitian kan ada, kalau misalnya penelitian di lapangan itu berarti kita harus observasi lapangan dulu untuk melihat apa masalah di situ maksudnya. Tapi kalau misalnya pada tempat-tempat yang misalnya di suatu daerah pertambangan terus kita ingin melihat-lihat di sana atau kita ingin mengambil data di sana, tentunya kita itu pasti dimintai namanya surat penelitian, dan itu kan saat kita baru berencana untuk membuat sinopsis tentunya kita tidak memiliki itu. Makanya kalau membuat sinopsis ini itu berdasarkan studi literatur aja dulu. Misalnya saya berikan contoh, misalnya di suatu tempat A, pada studi-studi literatur sebelumnya atau peneliti-peneliti sebelumnya meneliti tentang misalnya pada suatu tempat tambang nih. Misalnya peneliti sebelumnya itu melihat kadar merkurinya di sana. Kemudian misalnya tinggi kadar merkurinya. Kemudian peneliti lain lagi menyebabkan penyakit bagi masyarakat sekitar. Kemudian misalnya Anda nih sebagai yang insya Allah misalnya akan menjadi kandidat peneliti terbaru di sana, Anda misalnya mengambil di bagian bagaimana caranya untuk menghilangkan kadar
merkuri di tempat ini. Makanya berdasarkan penelitian-penelitian tersebut kita bisa melakukan studi literatur dari beberapa penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa mengangkat masalahnya dari sini, tidak walaupun kita tidak turun lapangan. Jadi itu yang saya lakukan waktu membuat hipotesis sebelumnya. Jadi berdasarkan studi literatur teman-teman, saya cari mulai dari yang terlama hingga yang terbaru. Maka di sana saya memutuskan bahwasanya gapnya dari beberapa penelitian ini bahwasanya ini belum diteliti. Jadi saya ngambil mengangkat satu judul, maka kemudian saya membuatkan suatu bahwa itu akan menjadi rencana penelitian saya. Karena kalau saya turun di lapangan langsung untuk menemukan masalah di tempat itu, saya tidak punya surat penelitian dan tidak mungkin saya diizinkan untuk masuk ke dalam, walaupun alasan saya ingin melihat-lihat ini sebagai penelitian tempat yang akan saya gunakan untuk penelitian nanti. Itu nggak mungkin diterima oleh mereka ya kalau tanpa ada surat izin resmi. Biasanya seperti itu kalau kita mau lakukan studi lapangan. Kemudian makanya tadi kalau memang menginginkan harus yang lapangan, caranya kurang lebih seperti itu ya everybody. Oke, selanjutnya itu apa harus ada rujukan sintesis rujukan judul penelitian atau sitasi. Oke. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita menulis tentunya harus berdasarkan rujukan penelitian sebelumnya. Seperti yang saya katakan tadi, jadi di suatu tempat misalnya di lokasi tambang, itu sudah ada peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan bahaya merkuri itu, kadar merkurinya, kemudian bahayanya kepada masyarakat. Terus kita akan mengambil lagi nih bagaimana cara menghilangkan itu dengan bioremediasi misalnya. Maka pastinya kita membutuhkan studi literatur yang lain yang bisa mendukung tema yang kita angkat itu. Jadi pada intinya juga di sini dalam membuat karya ilmiah itu tidak bisa kita memasukkan pernyataan di sana bahwa itu pernyataan kita tanpa ada misalnya itu pernyataan dari studi lapangannya kita atau pernyataan dari beberapa penelitian sebelumnya di sana atau pernyataan-pernyataan yang mendukung penelitian itu. Jadi kita nggak bisa sesuka hati gitu seperti menulis novel di sana. Jadi kita harus menyertakan beberapa sitasi atau paper-paper yang dari penelitian sebelumnya mendukung rencana penelitian kita. Dan kita sebagai orang ilmiah itu tidak bisa berbicara tanpa data seperti itu atau tanpa ada rujukannya. Oke, kemudian berikutnya itu apa membuat sinopsis sedalam proposal sampai metode-metodenya. Terkait dengan pembuatan isinya sih harus dalam, tetapi tidak juga perlu sekomplit proposal. Kan tadi maksimalnya itu hanya 3 lembar. Jadi kalau kita membuat sedalam proposal mulai dari pendahuluan, mulai dari daftar isi, kemudian masuk ke inti pendahuluan, metode, kemudian masuk ke daftar pustaka, itu kan terlalu banyak. Dan juga satu tadi yang saya mix yaitu tinjauan pustaka dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode sampai dengan daftar inti terlalu banyak. Jadi di sini untuk membuat hipotesis kemarin yang saya lakukan itu dari pendahuluan, kemudian di sana di pendahuluan saya udah masukkan gapnya atau stage of the art-nya, kemudian udah juga saya masukkan tujuannya, kemudian sedikit membahas manfaat dari penelitian itu, kemudian langsung masuk ke metode bagaimana cara melakukan itu, kemudian langsung ke daftar pustakanya. Jadi judul, nama, pendahuluan, terus pendahuluan udah terkandung semuanya, ke bawahnya langsung metode, kemudian
dengan daftar pustaka seperti itu. Jadi singkat saja, jangan terlalu banyak karena syaratnya hanya 3 ini, hanya sekedar rencana penelitian kita saja, tapi buatnya juga jangan main-main, harus serius karena ini tuh menjadi faktor penentu juga sebenarnya Anda keterima atau tidak di studi lanjutannya nanti, seperti itu everybody. Oke, saya rasa itulah beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hipotesis ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan everybody. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan hal-hal yang saya jelaskan tadi itu tuh berkaitan dengan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Jadi tadi ada satu pertanyaan, saya tidak bisa menjawabnya karena memang itu bukan bukan hak saya untuk menjawab itu, karena saya tidak tahu peraturannya seperti apa juga. Yang jelas kemarin pada saat saya tes itu saya keterima dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya tadi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke everybody, saya rasa cukup. Terima kasih. Thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.